Jebakan oligarki Taipan untuk Anies Baswedan. Jadi kita mesti bongkar dulu nih. Jangan seolah-olah dianggap bahwa ini kan demi Kalimantan. Memang demi Kalimantan, tapi bukan IKN-nya. Seluruh rakyat Indonesia bahkan berhak atas irigasi, berhak atas kehidupan yang memungkinkan mereka mengakses ekonomi secara lebih cepat. Karena itu perlu bangun infrastruktur. Jadi hal-hal semacam itu. Lain kalau IKN, itu satu konsep politik yang akan mengingatkan kita pada legasi Jokowi. Jadi Anies diminta untuk meneruskan legasi Jokowi. Nah, konyolnya di situ tuh. Jadi kita mau keras, justru karena teman kita harus keras. Jangan kita siksa dari awal. Semua kepemimpinan pasti ada estafetnya. Proyek-proyek besar rata-rata dia bersambung. Sehingga pemimpin sebelumnya ingin sekali pemenang berikutnya itu adalah orang yang bisa melanjutkan. Dia ingin mempertahankan biar kelanjutan target dia itu berjalan dengan baik. Contoh hari ini, Jokowi pasti akan mati-matian mencari calon pemimpin yang menyetujui IKN. Kalau tidak gitu, idenya dia akan tenggelam, apalagi lawannya yang menang. Cita-cita punya ibu kota baru, mengikuti Malaysia, Turki, dan sebagainya, nggak bisa. Atau Kazakhstan, semua punya ibu kota baru, Indonesia nggak akan bisa. Sehingga dia pasti menyiapkan orang yang kira-kira bisa. Undang-undang Omnibus Law itu final, bagi buruh itu penistaan tentang harkat sebagai buruh. Jadi itu bahayanya tuh. Itu ujian alam pertama. Yang kedua soal IKN tuh. Orang juga ingin tahu bahwa IKN itu anggarannya habis berapa. Kalau dia jadi undang-undang harus dilakukan, berarti akan ada utang terus-menerus. Artinya Anies akan meneruskan cara berutang Jokowi. Kan gampang betul kan? Jadi kalau mau konsisten itu yang dilakukan. Nah, kita berpikir kalau itu yang dilakukan, ya mending Jokowi aja yang lanjutkan. Nggak usah Anies kan. Dalam konteks memilih Mas Anies, itu juga untuk pemilu 2024 yang akan datang, itu Pak Surya sering mengatakan, dan di dalam juga mengatakan, ke publik juga menyatakan bahwa presiden yang kita pilih juga akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang positif dari pemerintahan sebelumnya. Dan Mas Anies sendiri pada saat dideklarasikan, salah satu poinnya adalah continuity. Masyarakat menilai Pak Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Itu kognisi dari masyarakat itu membuktikan bahwa approval rating yang semakin meningkat dari Presiden membawa dampak bagi partai-partai pengusungnya, kecuali tadi dikatakan PKB, tetapi bagi mereka yang tidak senafas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami penurunan. Pemimpin antitesis itu hanya bisa berhasil kalau yang diantitesisin itu dianggap tidak berhasil, ya. Tapi kalau dianggap berhasil, maka rakyat akan memilih pemimpin yang diantitesiskan, siapapun penggantinya, asal punya tipe yang sama. Saat ini belum ada capres definitif yang sesuai undang-undang. Yang ada capres partai politik. Capresnya ada capres Nasdem, ada Pak Anies. Capres Gerindra ada Pak Prabowo. Ya, calon-calon capres atau bakal capres lainnya pun banyak. Potret politik seperti itu. Nah, biarkan ini berjalan ya secara baik di dalam demokrasi yang sehat. Jebakan oligarki Taipan untuk Anies Baswedan. Rocky Gerung dalam podcast Kamis 16 Februari menyatakan sangat kecewa dengan statement Anies yang akan meneruskan proyek IKN dan Undang-Undang Cipta Kerja. JKT ngomong sedang cari undang-undang, saking kecewanya sampai-sampai judul podcastnya ternyata Anies bukan antitesa Jokowi. Rocky Gerung juga mengkritik Nasdem yang partainya di DPR ikut bergabung dengan partai lain yang meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja dan IKN. Nasdem juga bagian dari partai yang setuju BBM naik. Saya mencoba mencari dalam jejak digital tentang pernyataan Anies tersebut. Benarkah Anies pernah menyatakan itu? Sampai sekarang saya belum menemukannya, kecuali komentar Anies ketika hadir dalam Rakernas Partai Umat. Ketika Anies ditanya soal IKN, Anies enggan mengomentarinya karena belum mencari capres resmi dari KPU. Apakah sahabat pernah membaca statement Anies tersebut yang sangat dikritik oleh Rocky Gerung? Mari kita kritisi bersama.
Jika apa yang disampaikan Rocky Gerung benar, saya termasuk orang yang sangat kecewa terhadap pernyataan Anies. Karena saya sudah yakin kalau Anies adalah antitesa Jokowi. Kalau Anies bukan antitesa Jokowi, kata Rocky, apa bedanya Anies dengan Jokowi dan Ganjar? Bahkan jika itu benar terjadi, Anies disebutnya tak ubahnya Ganjar kecil. Sejauh yang saya pahami dari sikap Anies selama ini, memang Anies adalah antitesa Jokowi dan rakyat menginginkan Anies adalah antitesa Jokowi. Telah terbukti bahwa hampir seluruh program dan kebijakan Jokowi hanya untuk melayani oligarki Taipan, bukan untuk kepentingan rakyat. Bahkan di era Jokowi, rakyat sengaja dimiskinkan agar ada sikap ketergantungan karena pemerintah sehingga mudah dipermainkan. Di tangan Jokowi, Indonesia diambang kehancuran dalam semua aspek kehidupan. Saya dan tentunya para pendukung Anies sangat yakin kalau Anies tidak akan tunduk kepada oligarki Taipan yang telah menghisap darah rakyat Indonesia dan mengoprak-porandakan Indonesia menjadi negeri terjajah. Para oligarki Taipan ini lebih kejam dari penjajahan Belanda. Jika tahun 2024 cengkeraman oligarki Taipan ini tidak bisa diputus, selamanya Indonesia bakal dijajah Cina. Jadi kesempatan melawan oligarki Taipan hanya sekarang, now or never. Undang-undang IKN dan Cipta Kerja sangat tidak pro rakyat, hanya melayani para cukong Cina. Selain itu, IKN dalam proyek ambisius Jokowi memiliki segudang masalah baik dari sisi peruntukannya, sumber pendanaan, AMDAL, perampasan tanah warga dan adat, lokasi rawan banjir, lokasi terkucil yang para ASN enggan ke sana, sehingga proyek ini dipastikan bakal bangkrut karena semua investor pada lari walaupun sudah diobral murah-murahnya. Oleh karena itu, proyek IKN adalah proyek untuk kepentingan Cina yang sekarang pun para TK Cina sudah berduyun-duyun masuk Indonesia. Kedepan jika IKN diteruskan hanya akan menjadi ibu kota Indo-Cina, seperti negara dalam negara. Rakyat pribumi akan tersisi dan hanya menjadi budak-budak Cina. Seperti yang terjadi di Singapura, para anggota DPR yang telah mengesahkan undang-undang IKN dan Cipta Kerja adalah para pengkhianat bangsa yang menjual harga diri bangsa untuk kepentingan kekayaan pribadi. Walaupun proyek IKN dan Cipta Kerja sudah diundangkan, tetap harus dilawan karena semuanya hanya pesanan oligarki Taipan yang sangat merugikan rakyat. Undang-undang IKN dan Cipta Kerja adalah jebakan oligarki Taipan untuk presiden pengganti Jokowi. Jika diteruskan, akan terus menjerat rakyat. Semua relawan dan pendukung Anies menolak proyek IKN dan Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga jika Anies sudah menjadi presiden, tidak terjebak program-program oligarki para Taipan komunis. Bandung, 26 Maret 1444. Saya dan tentunya para pendukung Anies sangat yakin kalau Anies tidak akan tunduk kepada oligarki Taipan yang telah menghisap darah rakyat Indonesia dan mengoprak-porandakan Indonesia menjadi negeri terjajah. Para oligarki Taipan ini lebih kejam dari penjajahan Belanda. Jika tahun 2024 cengkeraman oligarki Taipan ini tidak bisa diputus, selamanya Indonesia bakal dijajah Cina. Jadi kesempatan melawan oligarki Taipan hanya sekarang, now or never. Undang-undang IKN dan Cipta Kerja sangat tidak pro rakyat, hanya melayani para cukong Cina. Selain itu, IKN dalam proyek ambisius Jokowi memiliki segudang masalah baik dari sisi peruntukannya, sumber pendanaan, AMDAL, perampasan tanah warga dan adat, lokasi rawan banjir, lokasi terkucil yang para ASN enggan ke sana, sehingga proyek ini dipastikan bakal mangkrak karena semua investor pada lari walaupun sudah diobral murah-murahnya. Oleh karena itu, proyek IKN adalah proyek untuk kepentingan Cina yang sekarang pun para TK Cina sudah berduyun-duyun masuk Indonesia. Kedepan jika IKN diteruskan hanya akan menjadi ibu kota Indo-Cina, seperti negara dalam negara. Rakyat pribumi akan tersisi dan hanya menjadi budak-budak Cina. Seperti yang terjadi di Singapura, para anggota DPR yang telah mengesahkan undang-undang IKN dan Cipta Kerja adalah para pengkhianat bangsa yang menjual harga diri bangsa untuk kepentingan kekayaan pribadi. Walaupun proyek IKN dan Cipta Kerja sudah diundangkan, tetap harus dilawan karena semuanya hanya pesanan oligarki Taipan yang sangat merugikan rakyat. Undang-undang IKN dan Cipta Kerja adalah jebakan oligarki Taipan untuk presiden pengganti Jokowi. Jika